Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik. Pada kesempatan kali ini kita nanti masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 SD, tema 6 cita-citaku. Kita masuk ke pembelajaran 2 ya, subtema 1 aku dan cita-citaku. Kalau kemarin fokus ke muatan SPDB, ini muatan pembelajarannya ada bahasa Indonesia dan IPA. Nah, pembelajaran 2 ini kalian bisa lihat fokus pembelajarannya kita nanti ada bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya nanti sobat belajar bisa menyimak sendiri pada layar ya, apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada video pembelajaran kali ini. Nah sobat belajar, langsung saja kita mulai ya. Tempo lagu digunakan untuk membantu penyanyi dalam menyanyikan sebuah lagu. Tempo lagu juga digunakan pemusik untuk mengiringi lagu tersebut. Salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi musik adalah biola. Adakah di antaramu yang ingin menjadi pemain biola? Nah, sobat belajar, mari kita membaca ya. Simaklah puisi berikut ini yang berjudul Cita-citaku, ciptaan dari Angelika. Yang bait pertama, suara indah alat musik, alunannya tenang mendayu, seakan selalu berbisik, aku selalu ada untukmu. Aku suka alat musik itu, karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Inilah cita-citaku, menjadi pemain biola. Langkah-langkah ku jalani, semua cobaan ku lewati. Untuk mendapatkan apa yang kuinginkan, semua akan kuperjuangkan. Nah, sobat belajar, mari berlatih. Setelah kalian menyimak puisi di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apakah judul puisi tersebut? Udah ya, judulnya tadi sudah ada. Kemudian coba buatlah judul lain yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Dan yang ketiga, berapakah jumlah bait yang terdapat pada puisi tersebut? Yang terakhir, berapakah jumlah baris pada setiap bait puisi tersebut? Udah ya, kalian bisa mengisi di buku tugas kalian. Ayo kita mengamati sobat belajar. Coba kalian perhatikan kembali puisi yang berjudul tentang cita-citaku tadi ya. Amatilah bunyi vokal setiap kata terakhir pada setiap baris puisi. Nah, kita suara indah alat musik. Jadi bunyi vokal terakhirnya adalah I ya, sobat belajar. Kemudian alunannya tenang mendayu. Jadi vokal terakhirnya adalah O. Kemudian seakan selalu berbisik adalah bunyi vokal terakhirnya I. Kemudian aku selalu ada untukmu, bunyi vokal terakhirnya adalah O. Di I-U ya sobat belajar untuk bait yang pertama. Kita ke bait yang kedua. Aku suka alat musik itu. Jadi bunyi vokal yang terakhirnya adalah O. Karena itu aku ingin menjadi pemainnya. Bunyi vokal yang terakhir adalah A. Inilah cita-citaku. Bunyi vokalnya adalah U. Menjadi pemain biola. Jadi bunyi vokal yang terakhir adalah A. Jadi untuk bait 2, jadi bunyi vokalnya adalah U-A, U-A. Yang selanjutnya bait yang ketiga ya sobat belajar. Langkah-langkah ku jalani. Jadi bunyi vokal yang terakhir adalah I. Semua cobaan ku lewati adalah I. Untuk mendapatkan apa yang ku inginkan, bunyi vokal terakhir adalah A. Semua akan kuperjuangkan adalah A, bunyi vokal terakhirnya. Jadi I-A-A. Nah, tahukah kamu sobat belajar bunyi vokal akhir pada baris-baris pada puisi tersebut atau puisi disebut dengan rima? Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur, misalnya A-I-A-I ya. Rima tersebut biasa terdapat pada jenis puisi lama seperti pantun. Pantun adalah sebuah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris dengan rima akhir A-B-A-B. Setiap baris terdiri atas 4 atau 5 katanya.
Menarik sekali puisi itu ya, berbeda dengan karangan yang biasa kita buat. Iya, tetapi sama dengan karangan, puisi juga dapat bercerita tentang apa saja, tentang cita-cita, juga tentang seekor kupu-kupu yang indah. Bicara tentang kupu-kupu, selain ia indah, cara pertumbuhannya juga unik loh. Mau tahu kan? Ayo mengamati lagi sobat belajar, amati gambar di bawah ini ya. Kepompong merupakan bagian dari pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Di dalam kepompong itu, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut dengan daur hidup. Nah, kita mengamati lagi metamorfosis pada kupu-kupu ya, sobat belajar. Nah, kupu-kupu dimulai dari bertelur, kemudian telur akan menetas mengeluarkan larva atau ulat, kemudian larva akan berubah menjadi kepompong dan kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu. Nah, selanjutnya kita akan melihat metamorfosis pada belalang ya, sobat belajar. Belalang dewasa siap bertelur, kemudian menjadi nimfa yang tidak bersayap atau nimfa muda, kemudian menjadi nimfa dewasa atau bersayap atau belalang dewasa. Ayo berdiskusi. Mari berdiskusi sobat belajar, perhatikan kedua daur hidup kupu-kupu dan belalang ya. Berdiskusikanlah perbedaan daur hidup kupu-kupu dan daur hidup hewan. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu. Nah, perbedaan daur hidup kupu-kupu dan belalang itu bagaimana sobat belajar? Nah, kalau kupu-kupu tadi daur hidupnya melalui tahapan pupa atau kepompong ya. Kalau belalang tidak melalui tahapan pupa atau kepompong. Daur hidup kupu-kupu mengalami perubahan di setiap tahap tumbuh kembangnya, sedangkan tidak semua tahap tumbuh kembang belalang mengalami perubahan. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna, sedangkan belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Perhatikan di bawah ini, metamorfosis sempurna itu tahap-tahapannya adalah telur ya sobat belajar, kemudian menjadi larva, kemudian setelah larva menjadi pupa atau kepompong, yang terakhir akan menjadi dewasa. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, tahapannya adalah yang pertama telur, kemudian nimfa muda, kemudian menjadi dewasa. Nah, kita sudah sampai di akhir pelajaran ya sobat belajar. Mari kita simpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini ya. Nah, tadi kita belajar tentang bunyi vokal akhir pada baris-baris pada puisi disebut rima. Kemudian metamorfosis adalah suatu proses perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran ataupun penetasan sampai dewasa. Demikian sobat belajar video pelajaran kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Nah, mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.